Kita ke informasi pertama, Tribuners. Pemerintah Kabupaten Bogor akan menggelar pemilihan kepala desa atau Pilkada serentak gelombang 2 2023 pada Minggu 12 Maret 2023. Sebelum Pilkades digelar, Pemkab Bogor melakukan acara deklarasi damai Pilkada serentak 2023 di Gedung Tegar Beriman Cibinong pada Kamis 9 Maret. Acara deklarasi ini dihadiri oleh 130 calon kepala desa dari 36 desa yang akan menggelar Pilkades di Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Depok, Hieronymus Rama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rama. Baik, Mei dan Tribuners, seperti tadi disampaikan bahwa tahun ini pemerintah Kabupaten Bogor akan menggelar Pilkades atau pemilihan kepala desa serentak di 36 desa di 26 kecamatan di Kabupaten Bogor. Nah, ini adalah Pilkades serentak gelombang kedua setelah gelombang pertama digelar tahun 2022 yang lalu. Nah, dalam Pilkades kali ini ada 130 orang yang bersaing untuk memperebutkan posisi kepala desa di 36 desa ini. Nah, sebelum Pilkades serentak ini digelar, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar acara deklarasi damai pada hari Kamis kemarin, tanggal 9 Maret 2023. Nah, dalam deklarasi damai ini diberikan arahan dari PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan, dan juga dari Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, agar para calon kepala desa dan juga panitia melakukan pilkades secara aman dan juga kondusif bagi kehidupan di Kabupaten Bogor. Nah, dalam deklarasi ini selain para kades juga dihadiri oleh Forkopimda, Forkopimcam, dan juga panitia pemungutan suara. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Hieronymus Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas PMD Kabupaten Bogor serta Kapolres Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah mempersiapkan tim pengamanan dengan bantuan juga dari Brimob dan Direktorat Samapta Polda Jabar. Total personil yang kami turunkan di dalam proses pengamanan Pilkades ini adalah 1.800 personil. Itu tersebar di seluruh TPS, di seluruh desa dan kecamatan yang menyelenggarakan Pilkades di hari Minggu besok. Sejauh ini hari ini pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan deklarasi damai pemilihan kepala desa tahun 2023. Ini adalah dalam rangka menciptakan suasana lebih sejuk menghadapi Pilkades yang akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Makanya pemerintah Kabupaten sengaja mengundang semua calon, mengundang panitia, mengundang DPD, mengundang Forkopimcam, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Danramil agar bersama-sama bisa menjaga waktu tinggal sedikit lagi tanggal 12 Maret sehingga pada hari Minggu nanti suasana pemilihan dapat berjalan dengan lancar, aman, tanpa ekses. Berarti untuk pengamanan dari Polres juga sudah sudah siap ya? Teman-teman dari Polres Bogor, Polres Depok sudah menyiapkan sistem pengamanan yang pasti lebih baik, lebih mantap. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat mengumpulkan perwakilan setiap DPC yang ada di Jawa Barat pada Kamis 9 Maret untuk mengikuti pelatihan bimbingan teknis melalui bidang Badan Komunikasi Strategis di kantor DPD Demokrat Jawa Barat di Jalan Surapati Core, Kota Bandung. Kepala Bakomstra DPP Demokrat Herzaki Mahendra mengatakan bahwa penyampaian informasi yang positif sangatlah penting untuk diberikan sebagai edukasi kepada masyarakat. BIMTEK ini juga merupakan tindak lanjut dari apel siaga kesiapan infrastruktur Bakomstra secara nasional pada 14 Februari lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nandri Prilatama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nandri. Terima kasih rekan Mei, selamat petang Sobat Tribuners dimanapun berada. Betul sekali, DPD Partai Demokrat Jawa Barat pada hari kemarin mengumpulkan sejumlah kadernya dari setiap DPC yang ada di
Jawa Barat itu untuk melakukan bimbingan teknis terkait komunikasi strategis menjelang pemilu 2024. Nah, kemarin hadir Kepala Bakomstra DPP Demokrat Pusat, yakni Herzaki Mahendra. Dia sempat menyampaikan bahwa BIMTEK kemarin itu menekankan pada penyampaian informasi yang positif nantinya kepada masyarakat sekaligus edukasi kepada masyarakat. Nah, BIMTEK yang dilakukan kemarin juga merupakan tindak lanjut dari apel siaga kesiapan infrastruktur dari Bakomstra secara nasional pada 14 Februari lalu. Nah, dalam BIMTEK kemarin juga hadir dari DPD Jawa Barat, yakni Sekretaris DPD Demokrat Jawa Barat, yakni Bapak M. Andarjati, yang mengatakan bahwa dari 27 Bakomstra ada 80%-nya merupakan anak-anak muda, yang dimana pada pemilu 2024 nanti pemilih pemula atau generasi Z itu sendiri sangatlah tinggi untuk nanti menyuarakan suaranya di pemilu itu. Nah, berdasarkan keterangan dari Andarjati, Bakomstra ini cara mereka untuk mengaplikasikan program-program dari Partai Demokrat yang dimana banyak masyarakat tidak tahu dari 10 program dari Partai Demokrat itu sendiri. Salah satunya ialah menjelaskan apa saja visi dan misi dari Ketua Umum dari Partai Demokrat itu sendiri. Nah, Ketua Bakomstra Demokrat Jawa Barat, yakni Hailuki, menyebut bahwa DPD Demokrat Jawa Barat telah mempersiapkan segala halnya, termasuk terkait infrastruktur di seluruh cabang akun medsos. Bahkan mereka sudah mempersiapkan tim yang dinamakan tim tweet war, yakni merupakan murni dari kader Demokrat yang dididik dan dibina untuk bertarung di udara melalui narasi-narasi positif yang nanti akan disampaikan kepada masyarakat. Nah, tim tweet ini sendiri akan ada di setiap DPC, minimal ada dari 5 sampai 10 orang yang akan bergabung di tim tweet itu. Dan menurut Hailuki sendiri, dunia maya saat ini seringkali terjadi salah penyampaian dan bahkan menyerang Partai Demokrat itu sendiri, termasuk ketua umumnya. Sehingga kondisi itu harus ditangkal dengan tim tweet itu sendiri. Seperti itu rekan Mei dari Bandung. Baik, terima kasih rekan Andri atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang mendatangi pasar pagi menggunakan mobil pick-up yang di atasnya telah berkibar 18 bendera partai politik. Belusukan ke pasar pagi Kota Pangkal Pinang itu dilakukan KPU guna memberikan edukasi dan pendidikan pemilu kepada masyarakat yang sedang beraktivitas terkait pemilihan serentak tahun 2024. Komisioner KPU Pangkal Pinang, Ruslan, mengatakan hal pertama yang dilakukan di pasar pagi ialah memastikan masyarakat mengetahui hari dan tanggal diselenggarakannya pemungutan suara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangkapos, Sepri Sumartono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sepri. Baik, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat petang. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang kemarin tanggal 9 Maret 2023 pagi-pagi sekali mendatangi pasar pagi Kota Pangkal Pinang menggunakan mobil pick-up yang di atasnya sudah berkibar 18 bendera partai politik. Nah, hal pertama yang dilakukan KPU Pangkal Pinang di pasar pagi ialah memastikan masyarakat tahu hari dan tanggal diselenggarakannya pemungutan suara. Lalu juga memastikan masyarakat tahu bahwa sebagai warga negara, mereka terdata dalam daftar pemilih tetap KPU Pangkal Pinang. Komisioner KPU Pangkal Pinang menyampaikan kalau Ruslan, kalau ada masyarakat yang belum tahu nanti akan disampaikan, dicek sudah terdata atau belum data-data dari masyarakat tersebut, dan jika belum akan KPU rekap datanya dan sampaikan ke petugas tingkat kelurahan. Hal itu disampaikan oleh Ruslan dilakukan KPU Pangkal Pinang agar yang belum terdaftar bisa segera dilakukan pendataan dengan tujuan tidak ada masyarakat Pangkal Pinang yang kehilangan hak pilihnya. Kemudian
belusukan ke pasar pagi Kota Pangkal Pinang itu juga dilakukan KPU sembari menyosialisasikan atau memperkenalkan 18 partai politik yang menjadi peserta pada pemilu serentak tahun 2024 nanti. Komisioner KPU Pangkal Pinang, Ruslan, menyampaikan pasar pagi dijadikan lokasi operasi pendidikan pemilu karena adanya titik-titik keramaian yang diisi oleh masyarakat, pedagang, dan pembeli. Selain pasar pagi, KPU Pangkal Pinang juga mendatangi taman hiburan seperti Taman Deolova, Alun-Alun, Taman Merdeka, Pasar Burung, dan Pasar Rumput Pangkal Balam. Tujuannya sama, yaitu kegiatan tersebut untuk menyosialisasikan partai politik peserta pemilu tahun 2024 dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait seperti apa pelaksanaan teknisnya nanti. Demikian Tribuners. Ya baik, terima kasih rekan Sepri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komisioner KPU Pangkal Pinang. Berikut tayangannya untuk Anda. Mendatangi mereka di pasar, di tempat-tempat keramaian. Tujuannya adalah kita mensosialisasikan, memperkenalkan partai politik peserta pemilu kita tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memastikan mereka bahwa mereka itu terdaftar ke dalam daftar pemilih. Sudah dilakukan coklit atau belum, itu kita tanyakan. Kalaupun belum dilakukan coklit, namanya langsung kita catat, langsung kita berikan rekapnya kepada PPS kita untuk disampaikan kepada pantaling kita sesuai dengan kecamatan dan kelurahan tersebut. Oke, Bang, mungkin harapannya Bang dengan adanya sosialisasi ini? Ya, harapan kita dengan adanya sosialisasi tersebut, pertama mereka peduli dengan pelaksanaan pemilu serentak nanti 2024, 14 Februari. Yang kedua, setelah mereka peduli, tentu mereka akan merasa ingin tahunya itu besar. Mereka mengetahui 18 partai politik peserta pemilu serentak kita 2024. Yang ketiga, ada hal yang terpenting, setelah mereka tahu siapa-siapa saja peserta pemilunya, mereka nantinya antusias untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Sorong akan melaporkan Ketua Bawaslu Muhammad Nasil Sukunwatan dan Ketua KPU Robert Yumame ke polisi. Berdasarkan telaah tim hukum partai, tindakan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Sorong menghentikan dan bahkan meminta kegiatan pelantikan Ketua dan pengurus Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan Papua Barat Daya pada 1 Maret segera dibubarkan telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana. Laporan akan segera dilayangkan ke pihak berwajib, namun menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Petrus Bolilamak, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Petrus. Ya, rekan Mei dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya bahwa benar Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kota Sorong akan segera melaporkan Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Muhammad Nasir Sukunwatan dan juga Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Robert Yumame ke pihak kepolisian. Ketua DPC PDIP Kota Sorong yang kami konfirmasi, Edward Kondologit, menyatakan bahwa berdasarkan telahan tim hukum partai, tindakan Ketua KPU dan Bawaslu Kota Sorong menghentikan dan bahkan membubarkan kegiatan pelantikan Ketua dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDIP Papua Barat Daya pada 1 Maret 2023 lalu, segera dibubarkan telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana. Oleh karena itu, PDI Kota Sorong akan segera melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polresta Sorong Kota. Namun, Edo Kondologit Sapan Akrab yang juga adalah musisi senior di Bumi Cendrawasih ini menjelaskan bahwa laporan akan segera dilayangkan ke pihak berwajib, tapi mereka akan menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP Perjuangan. Maksud kami PDIP, Partai PDIP. Dan Edo juga mengatakan bahwa dugaan tindak pidana dari 2 penyelenggara pemilu sedang didalami oleh Partai
dan akan menunggu waktu yang tepat baru bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Selain akan dilaporkan ke polisian, Komite Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga telah menyampaikan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran Kode Penyelenggaraan Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu atau DKPP tertanggal 17 Maret 2023. Pengaduan disampaikan ke DKPP lantaran peristiwa upaya pembubaran kegiatan pelantikan ketua dan badan pengurus DPD PDIP Provinsi Papua Barat Daya. Nah, Tribuners, kami juga menyampaikan bahwa sebelum itu telah terjadi cekcok pada acara pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya, di mana Ketua Bawaslu dan juga Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Kamarudin Watubun sempat cekcok karena Ketua Bawaslu tiba-tiba muncul ke acara tersebut, kemudian meminta agar Kamarudin Watubun yang juga adalah anggota Komisi 2 DPR RI untuk tidak memberikan sambutan pada acara tersebut. Aksi ini mendapat respon dari kader partai yang hadir pada saat itu, sehingga terjadilah aksi adu mulut antara Bawaslu dan juga KPU dengan Kamarudin Watubun dan kader partai PDIP Papua Barat Daya pada saat itu. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Petrus atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kota Sorong. Berikut tayangannya untuk Anda. Berdasarkan telaah hukum partai, tindakan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Sorong untuk menghentikan dan bahkan meminta agar tindakan tersebut segera dibubarkan telah memenuhi unsur, sekali saya tekankan, unsur dugaan tindak pidana. Olehnya itu, DPC PDIP Perjuangan Kota Sorong akan segera melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polres Kota Sorong. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasir telah menyelesaikan verifikasi faktual sebaran dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Verifikasi faktual tersebut dilaksanakan sejak 6 hingga 26 Februari 2023 oleh KPU Kabupaten Pasir. Anggota KPU Kabupaten Pasir Divisi Teknis Penyelenggaraan Ahya Rosidi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hasil tersebut ke KPU RI. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Saifullah Ibrahim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Pelaksanaan tes psikotes bakal calon anggota KPU Sulbar periode 2023-2028 di Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare, Sulawesi Selatan berjalan lancar. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Seleksi KPU Sulbar Amiruddin Pabu saat dihubungi pada Kamis 9 Maret malam. Namun sebanyak 59 bakal calon yang seharusnya hadir mengikuti tes psikotes di Parepare Sulbar, ada beberapa yang tidak hadir sehingga dinyatakan gugur. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Habludin Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hablu. Ya, betul sekali rekan Mei bahwa Timsel KPU Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2028 telah melaksanakan tes psikotes di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat belum ada tempat ataupun lokasi di Provinsi Sulawesi Barat yang memadai, sehingga
pelaksanaan tes psikotes ini yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dilaksanakan di Parepare, dan seharusnya sebanyak 59 bakal calon KPU Provinsi Sulawesi Barat ini yang harus mengikuti tes psikotes, namun 6 orang dari 59 ini tidak hadir sampai selesainya pelaksanaan tes psikotes ini. Sempat dari 6 orang ini sempat berkomunikasi dengan tim sel, namun sampai dari jam 8 sampai jam 4 sore 6 orang ini tidak kunjung datang di kota Parepare, sehingga dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam pelaksanaan tes psikotes. Dan informasi konfirmasi yang kami dapatkan dari Ketua Timsel KPU Provinsi Sulawesi Barat, Pak Amiruddin Pabu, mengatakan bahwa hasil dari psikotes dan CET yang akan digabungkan dan menjaring 20 orang yang akan ikut seleksi tes wawancara berikutnya. Namun sampai saat ini Timsel KPU Provinsi Sulawesi Barat periode 2023-2028 masih menunggu hasil psikotes yang dilaksanakan TNI AD di Kota Parepare. Namun pihak Timsel menyampaikan dalam waktu 1-2 hari ke depan akan ada hasil psikotes yang akan diberikan oleh pihak TNI AD di Kota Parepare ini, dan nantinya setelah ada itu baru Timsel akan melakukan pleno untuk menentukan 20 orang yang akan masuk tes wawancara. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Habludin Hambali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 10 Maret. Kedatangan KPU hari ini dalam rangka mendaftarkan memori banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya terkait penundaan pemilu 2024. Ditemui selesai mendaftar memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku pengadilan pengaju, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan tahapan menyampaikan memori banding. Dikutip dari Tribun News, Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna yang mewakili KPU RI dalam mendaftar memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku pengadilan pengaju pada Jumat 10 Maret. Adapun beberapa poin banding yang disampaikan ialah terkait dengan potensi absolut PN Jakpus, desain penegakan hukum pemilu, dan juga ihwal amar putusan yang dianggap keliru. Sebelumnya dalam kegiatan Fokus Group Discussion yang diadakan oleh KPU bersama pakar hukum pada Kamis 9 Maret, Ketua KPU RI Hashim Asari mengatakan pihaknya akan mengajukan banding pada hari ini. Lebih lanjut, Hashim menegaskan pihaknya sudah mempersiapkan semua hal dalam upaya dan juga persiapan untuk melakukan banding. Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA. PN Jakpus pun menghukum KPU untuk menunda pemilu dalam putusannya. Gugatan perdata kepada KPU yang diketok pada Kamis 2 Maret itu dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Sebab akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga memberikan reaksi keras atas hukuman PN Jakpus kepada KPU untuk menunda pemilu 2024. Mahfud MD mengatakan dalam hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membuat sensasi yang berlebihan. Ia heran KPU bisa divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski vonis tersebut menurutnya juga salah, logikanya sederhana, mudah dipatahkan, namun vonis tersebut bisa memancing kontroversi yang bisa mengganggu konsentrasi. Menurutnya ada kemungkinan di kemudian hari ada pihak-pihak yang mempolitisir seakan-akan putusan tersebut benar. Ia pun mendukung penuh untuk KPU mengajukan banding dan melawan secara hukum. Menurut Mahfud MD, apabila secara logika hukum KPU pasti menang. Sudah kita terima permohonan banding, sehingga dengan demikian KPU sudah
menyampaikan secara keseluruhan proses-proses untuk substansi dari saya kira itu saja ya. Lebih awal ya Pak daripada batas akhir. Batas akhir itu sampai dengan tanggal 16 Maret. Ini kita sampaikan lebih awal. KPU kan diminta untuk membuat KPU RI mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 10 Maret untuk mendaftarkan memori banding atas keputusan PN Jakpus terkait penundaan pemilu 2024. Ada 3 poin memori banding yang diajukan KPU sebagai gugatan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Andi Krisna kepada awak media saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikutip dari tribunnews.com, adapun beberapa poin memori banding yang disampaikan adalah terkait dengan potensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, desain penegakan hukum pemilu, dan juga ihwal amar putusan yang dianggap keliru. Sebagai informasi, Andi datang membawa memori banding lembaga penyelenggara pemilu itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan pengaju sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi oleh jajarannya Anindita Pratitaswari dan Mela Indria. Permohonan banding sudah diterima oleh Panitera. Sebelumnya dalam kegiatan Fokus Group Discussion yang diadakan oleh KPU bersama pakar hukum pada Kamis 9 Maret, Ketua KPU RI Hashim Ashari mengatakan pihaknya akan mengajukan banding pada hari ini. Lebih lanjut, Hashim menegaskan pihaknya sudah mempersiapkan semua hal dalam upaya dan juga persiapan untuk melakukan banding. Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun menghukum KPU untuk menunda pemilu dalam putusannya. Sebelumnya diberitakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari yang berimbas pada penundaan pemilu. Dikutip dari Kompas.com, Prima sebelumnya merasa dirugikan oleh KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024 sehingga tak bisa ambil bagian dalam pemilu 2024. Selain itu, KPU RI juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka pun dihukum membayar ganti rugi 500 juta rupiah terhadap partai politik besutan ex-aktivis Agus Jabo Priyono itu. KPU juga menuai kritik lantaran tidak mengirim saksi atau ahli dalam rangkaian persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena merasa menjadi pihak yang terlibat langsung dalam masalah yang dihadapi Prima, sedangkan Prima mengirim 2 saksi yang keterangannya dipertimbangkan majelis hakim. Berbagai komentar miring dialamatkan terhadap majelis hakim yang dianggap tidak kompeten karena telah mengadili perkara perdata di luar yurisdiksi dan berdampak secara umum ke tahapan kepemiluan. Sementara itu di level politik, sejumlah pengamat dan politikus menilai bahwa ada intervensi dari penguasa terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memuluskan agenda penundaan pemilu 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengklaim bahwa pemerintah mendukung upaya KPU untuk mengajukan banding. Ya, kurang lebih poinnya terkait dengan kompetensi absolut pemerintah pusat dengan bisa dilakukan untuk pemilu, dan juga yang penting adalah amar putusannya bahwa diantaranya adalah tahapan pemilu dilaksanakan 2 tahun 4 bulan 7 hari. Ini kami menganggap ini sebuah kekeliruan, kurang lebih seperti mungkin bisa saja terbatas pemilu berjalan baik. Pemilu itu Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024 terkesan janggal. Menurut Pangi, ada sejumlah hal yang patut dicurigai dalam perkara yang bermula dari gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA terhadap KPU RI ini. Bahkan menurutnya ada sabotase yang sengaja dilakukan untuk merusak demokrasi Indonesia. Dikutip dari tribunnews.com, Pangi menilai ada pihak yang mendesain di balik putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menimbulkan kontroversi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Pangi dalam program talk show Overview tribunnews.com bertajuk Kontroversi Putusan Pemilu 2024 ditunda pada Kamis 9 Maret.
Pangi menyebut Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tak mungkin jika tidak mengetahui soal kewenangan dalam memutus sebuah perkara. Seperti diketahui, Hakim PN Jakarta Pusat dinilai salah kamar dalam mengadili sengketa pemilu. Diketahui gugatan atau sengketa terkait keputusan KPU dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu seharusnya ditangani oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, bukan Pengadilan Negeri. Pangi pun meminta Komisi Yudisial atau KY untuk mengusut dan mendalami dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim PN Jakarta Pusat. Pangi pun meminta dengan tegas agar KY menelusuri siapa pihak di balik putusan penundaan pemilu tersebut. Sebelumnya, KPU mengaku siap mengajukan upaya hukum banding atas putusan PN Jakarta Pusat soal penundaan pemilu. KPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada Jumat 10 Maret hari ini. Seperti diketahui, PN Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU terkait penundaan pemilu 2024. Ketua KPU RI Hashim Asyari menuturkan memori banding telah disiapkan. Sementara itu, pakar hukum tata negara Prof. Yusril Iza Mahendra mengaku yakin Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut. Yusril juga menilai PN Jakarta Pusat keliru ketika memutus perkara ini. Yusril memaparkan dalam gugatan perdata biasa, maka sengketa yang terjadi adalah antara penggugat atau Partai Prima dan tergugat atau KPU. Sedangkan pihak lain tidak tersangkut dengan sengketa ini. Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap tergugat KPU. Gugatan dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU untuk menunda pemilu dalam putusannya. Gugatan perdata kepada KPU tersebut diketok pada Kamis 2 Maret 2023. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu. Akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Bohong, mereka nggak paham. Mereka paham, mereka tahu itu. Tapi kenapa mereka nekat? Ini yang menarik. Kenapa mereka senekat itu? Jadi kalau mereka tidak tahu, bohong itu nggak ada. Pasti mereka tahu bahwa ini salah kamar, salah alamat. Ibaratnya orang berkasus di orang cerai dibawa ke sidang pengadilan militer kayak gitu, masa diterima? Dan dia berani, nekat banget gitu. Berhenti dulu Bang ya. Sini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini sabotase, pengkhianatan demokrasi ini. Menurut saya itu gugat dan kalau bisa dikasih pidana hakim-hakim itu. Main-main mereka itu. Kalau bisa buka itu di atas meja, kita lawan mereka, apa opininya, apa pendapatnya. Bisa tiba-tiba mereka senekat itu. Ayo kita bentangkan di atas meja, kita berdebat situ. Kita buat kausalitas debat antitesis, antitesa itu. Siap nggak mereka berdebat dengan kita itu, hakim-hakim itu. Kalau memang dia salah alamat kemarin. Jadi buka di atas meja, ayo kita buka semuanya gitu. Maka menurut saya itu periksa, kayaknya kenapa diam. Ya kan? Kenapa itu MA-nya buat alasan lagi? Presidennya kenapa hanya perkataan, perbuatan nggak ada? Mestinya kan itu mencoreng citra presiden, merusak wibawa presiden. Tapi seolah-olah presiden nggak bisa dikaitkan. Koalisi Perubahan pengusung bakal Capres Anies Baswedan mengalami kebuntuan politik sementara Presiden Jokowi memunculkan duet maut yang disebut berpeluang besar memenangkan Pilpres 2024 hanya dengan satu putaran Prabowo Ganjar. Kebuntuan politik koalisi yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS itu disebabkan tak kunjung ditemukannya sosok bakal cawapres pendamping Anies. Demokrat dan PKS bahkan kerap beradu pantas dengan saling melontarkan nama-nama. Di sisi lain, Presiden Jokowi kembali menunjukkan kode keras soal sosok yang akan didukungnya pada kontestasi politik 5 tahunan. Dikutip dari tribunnews.com, kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah seperti dijadikan ajang unjuk restu sang orang nomor 1 di Indonesia itu terhadap Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arif Nurul Imam membaca terjadinya kebuntuan politik di kubu Koalisi Perubahan ketika mengamati munculnya nama Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sebagai pendamping bakal Capres Anies Baswedan.
PKS melalui Sekjen Habib Abu Bakar dan Ketua DPP Mardani Alisera mengucapkan keinginannya pasangan Anies Sandi yang sempat memenangkan Pilkada DKI 2017 itu kembali berjodoh di Pilpres 2024. Sementara Arief membaca keinginan PKS menggait sosok kader partai dari luar Koalisi Perubahan sebagai kebuntuan atas ruwetnya menentukan bakal cawapres Anies. Arief memaparkan memang dalam membentuk koalisi, penentuan sosok cawapres merupakan tugas berat karena setiap anggota koalisi memiliki jagoannya masing-masing. Terlebih jika sosok cawapres merupakan kader salah satu partai di dalam koalisi seperti Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau kader PKS Ahmad Heriawan, dikhawatirkan dampak elektoral atau efek ekor jas dari pasangan yang diusung tidak terbagi merata. Rebutan efek ekor jas sosok cawapres itu yang membuat nama Sandiaga Uno muncul dan diharapkan menjadi titik kompromi. Sandiaga Uno sendiri dinilai memiliki modal elektoral yang besar sebagai bakal cawapres dan mampu memperluas jangkauan pemilih sehingga memperbesar kemungkinan menang Pilpres 2024. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat menjadi sorotan dan digembar-gemborkan sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Suara penjodohan itu muncul setelah keduanya tampil mesra saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah kemarin pada Kamis 9 Maret. Meski juga ditemani anggota kabinet lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, namun Jokowi terlihat asyik berjalan-jalan hanya bersama Prabowo dan Ganjar. Mereka berinteraksi dengan petani setempat dan bercanda penuh tawa. Ketiganya bahkan menyempatkan bersuah foto bersama. Jokowi dinilai belak-belakan menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo Ganjar untuk menjadi pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Pada kesempatan yang sama, Arief menilai Jokowi hendak secara terang-terangan mengendorse pasangan Prabowo Ganjar. Menurut Arief, setidaknya ada dua alasan yang mendukung Prabowo Ganjar layak mendapat restu orang nomor satu di Indonesia itu. Pertama adalah soal loyalitas. Ketua Umum Gerindra yang kini berada dalam kabinet dinilai tidak akan mengkhianati program pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi selama 2 periode. Begitupun Ganjar yang dinilai satu garis lurus dengan Jokowi sesama kader PDIP. Selain itu, faktor elektoral kedua nama tersebut sangat tinggi dan selalu menduduki posisi 3 besar capres paling berpotensi di Pilpres 2024. Jika Prabowo Ganjar bersatu, Arief sampai menjamin peluang besar duet maut itu akan memenangkan Pilpres 2024 hanya dalam 1 putaran. Di sisi lain, Ganjar masih harus menjalani keputusan Ketua Umum PDIP yang akan memutuskan sosok Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Prabowo Ganjar akan berjalan mulus jika PDIP bergabung koalisi Indonesia Raya bersama Gerindra dan PDIP. Namun bagi Arief, jika tak diusung PDIP, Ganjar bisa tetap maju tanpa dukungan partai berlogo banteng itu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat menjadi sorotan dan digembar-gemborkan sebagai pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Suara penjodohan itu muncul setelah keduanya tampil mesra saat mendampingi Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis 9 Maret kemarin. Meski juga ditemani anggota kabinet lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, namun Jokowi terlihat asyik berjalan-jalan hanya bersama Prabowo dan Ganjar. Dikutip dari tribunnews.com, mereka berinteraksi dengan petani setempat dan bercanda penuh tawa. Ketiganya bahkan menyempatkan foto bersama. Kemesraan Jokowi, Prabowo, dan Ganjar dinilai syarat politik. Jokowi dinilai belak-belakan menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo Ganjar untuk menjadi pasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Analisa itu diutarakan Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arief Nurul Imam saat berbincang di acara Tribun Talks pada Kamis 9 Maret. Arief menilai Jokowi hendak secara terang-terangan mengendorse pasangan Prabowo Ganjar.
Menurut Arief, setidaknya ada 2 alasan yang mendukung Prabowo Ganjar layak mendapat restu orang nomor 1 di Indonesia itu. Pertama adalah soal loyalitas. Ketua Umum Gerindra yang kini berada dalam kabinet dinilai tidak akan mengkhianati program pembangunan yang sudah dicanangkan Jokowi selama 2 periode. Begitupun Ganjar yang dinilai satu garis lurus dengan Jokowi sesama kader PDIP. Selain itu, faktor elektoral kedua, nama tersebut sangat tinggi dan selalu menduduki posisi 3 besar capres paling berpotensi di Pilpres 2024. Jika Prabowo Ganjar bersatu, Arief sampai menjamin peluang besar duet maut itu akan memenangkan Pilpres 2024 hanya dalam 1 putaran. Di sisi lain, Ganjar masih harus menjalani keputusan Ketua Umum PDIP yang akan memutuskan sosok Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Prabowo-Ganjar akan berjalan mulus jika PDIP bergabung Koalisi Indonesia Raya bersama Gerindra dan PDIP. Namun bagi Arief, jika tak diusung PDIP, Ganjar bisa tetap maju tanpa dukungan partai berlogo banteng itu. Diketahui duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024 sebelumnya telah diusulkan DPD Gerindra Jateng. DPD Partai Gerindra Jawa Tengah menyebut Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berpeluang berpasangan sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Dukungan untuk pasangan Prabowo dan Ganjar maju dalam Pilpres 2024 disampaikan saat ulang tahun Partai Gerindra ke-15 di DPD Partai Gerindra Jawa Tengah pada Senin 6 Februari lalu. Gerindra Jawa Tengah menyebut kemungkinan Prabowo Ganjar berpasangan itu muncul dari hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi. Hampir senada dengan pengurus Gerindra Jawa Tengah, relawan Jokowi yang menggelar musyawarah rakyat atau Musra Indonesia di Semarang, Jawa Tengah juga menyebut nama Prabowo Ganjar muncul saat e-voting atau polling figur capres pilihan relawan. Dalam hasil survei sejumlah lembaga elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto serta Anies Baswedan kerap masuk dalam 3 hasil polling tertinggi. Hingga saat ini belum ada komunikasi politik yang dijalin oleh Prabowo dan Ganjar terkait Pilpres 2024. Berdasarkan survei terbaru Indonesia Polling Station atau IPS pada akhir Februari lalu, duet Prabowo Ganjar meraih elektabilitas sebesar 58,5%. Peneliti senior IPS Alvin Sugianto mengatakan cawapres pilihan publik sudah mulai mengerucut ke sejumlah nama, antara lain Ganjar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. IPS kemudian melakukan simulasi pasangan capres-cawapres untuk mengetahui tingkat keterpilihannya. Ketua DPP PDIP Jarod Syaiful Hidayat menilai tak elok mengkaitkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dengan urusan Pilpres 2024. Hal itu terkait munculnya wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo seusai mendampingi Jokowi saat kunjungan kerja di Kebumen, Jawa Tengah. Jarod menegaskan urusan pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikutip dari tribunnews.com, Jarod memaknai kunjungan Jokowi sebagai bentuk memberikan contoh untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sinergitas, serta gerakan serentak yang berkelanjutan antar tingkatan pemerintah dengan kementerian atau lembaga. Menurutnya, pemerintah harus berpihak pada petani dengan memberikan perlindungan harga gabah agar tidak anjlok di saat panen raya tiba. Sebelumnya, Presiden Jokowi tampak akrab saat jalan bareng dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kebumen, Jawa Tengah kemarin. Mereka tampak bersama saat kunjungan kerja panen raya padi dan berdialog dengan petani, tepatnya di Desa Lajar, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Keakraban di antara mereka terlihat saat Jokowi selfie mengambil foto bareng Prabowo dan Ganjar juga bersama petani. Jokowi dan Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna putih, sementara Ganjar memakai seragam dinas Gubernur Jawa Tengah berwarna coklat. Senyum mereka terlihat dari wajah Prabowo, Ganjar, dan Jokowi. Bahkan sesekali mereka terlihat tertawa. Wacana duet Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024 pun semakin menguat. Direktur Indo Strategic Research and Consulting Arief Nurul Iman mengatakan pasangan duet Prabowo-Ganjar ini disinyalir menguatkan dukungan dari Presiden Jokowi. Menurut Arief, restu Jokowi pada paslon Prabowo-Ganjar tentu berbasis kalkulasi politik. Selama ini memang dalam hasil berbagai survei, duet Prabowo-Ganjar ini tidak terbendung.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Pasir telah menyelesaikan verifikasi faktual sebaran dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Verifikasi faktual tersebut dilaksanakan sejak 6 hingga 26 Februari 2023 oleh KPU Kabupaten Pasir. Anggota KPU Kabupaten Pasir Divisi Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, menurut Ahyar dari 21 bakal calon yang ada, sebaran dukungannya di Pasir hanya 8 bakal calon yang memenuhi syarat. Dijadwalkan penyerahan syarat dukungan minimal perbaikan untuk calon DPD dimulai pada tanggal 2 hingga 11 Maret 2023. Selanjutnya, KPU Provinsi nantinya akan menerima dokumen syarat minimal dukungan perbaikan. Selesai dilakukan verifikasi administrasi perbaikan, selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi kembali oleh KPU Provinsi. Sebagai informasi, untuk verifikasi administrasi merupakan ranah kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten, sementara untuk verifikasi faktual bisa dilaksanakan oleh KPU Kabupaten maupun Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Misa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir